Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan dari tugas mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Haji Hendrawijaya, SAG MPDI. Baiklah, sebelum saya memaparkan isi materi saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama Dwi Putri Oktaria, NIM 2030502087, kelas 252 BPIC. Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama, historis psikoterapi. Yang kedua, pengertian psikoterapi. Yang ketiga, tujuan psikoterapi. Dan yang keempat, unsur-unsur psikoterapi. Histori psikoterapi atau sejarah psikoterapi. Psikoterapi berawal dari upaya menyembuhkan pasien yang menderita penyakit jiwa sampai berabad-abad yang lalu. Orientasi mistik sampai upaya mengusir roh jahat dengan cara tidak manusiawi, mengisolasi, mengikat, memasung hingga memukul. Philippi Pinel melakukan pendekatan bersifat manusiawi yang berorientasi kasih sayang sampai mendirikan Aslum. Anton Mesmer mempergunakan teknik hipnosis dan sugesti. Teknik hipnosis kemudian digunakan oleh Jean-Martin Charcot. Paul Dubois merumuskan dan menekankan peranan penting teknik berbicara speech, teknik talking calm yang digunakan kepada pasien. Paul Dubois tercatat sebagai the first psikoterapistis. Joseph Breuer, senior dari Sigmund Freud dan Sigmund Freud, menggunakan teknik hipnosis dan teknik berbicara dalam upaya menyembuhkan pasien-pasien histeria. Pada Breuer, talking calm dilakukan terhadap pasien dalam keadaan hipnosis, dan pada Sigmund Freud, talking calm dilakukan terhadap pasien dalam keadaan sadar. Cikal bakal lahirnya psikoanalisis. Pengertian psikoterapi. Psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psiche yang berarti jiwa dan terapi yang berarti pengobatan. Jadi, psikoterapi berarti pengobatan jiwa. Sampai saat ini, psikoterapi dianggap sebagai aspek murni psikiatri yang merupakan bagian integral dari praktek psikiatri dan relevan digunakan pada gangguan psikiatri. Psikoterapi digunakan untuk meningkatkan sikap fleksibilitas, kebebasan, kebahagiaan dalam hidup mereka. Psikoterapi adalah suatu interaksi sistematis antara klien dan terapis yang menggunakan prinsip-prinsip psikologis untuk membantu menghasilkan perubahan dalam tingkah laku dan pikiran dan perasaan klien supaya membantu klien mengatasi tingkah laku abnormal dan memecahkan masalah-masalah dalam hidup atau berkembang sebagai seseorang individu. Tujuan psikoterapi. Yang pertama, memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal yang benar. Yang kedua, mengurangi tekanan emosional. Yang ketiga, mengembangkan potensi klien. Yang keempat, mengubah kebiasaan. Yang kelima, memodifikasi struktur kognisi. Yang keenam, memperoleh pengetahuan tentang diri. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan hubungan interpersonal. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Yang kesembilan, mengubah kondisi fisik. Yang kesepuluh, mengubah kesadaran diri. Dan yang kesebelas, mengubah lingkungan sosial. Berikut mengenai tujuan dari psikoterapi secara khusus dari beberapa metode dan teknik psikoterapi dari dua orang tokoh, yakni Ivey et al. 1987 dan Corey 1991. Tujuan psikoterapi dengan pendekatan psikodinamik menurut Ivey et al. 1987 adalah membuat sesuatu yang tidak sadar menjadi sesuatu yang disadari. Yang kedua, tujuan psikoterapi dengan pendekatan psikoanalisis menurut Corey 1991 dirumuskan sebagai
membuat sesuatu yang tidak sadar menjadi sesuatu yang disadari, dan lain-lain. Unsur-unsur psikoterapi. Yang pertama, peran sosial, martabat psikoterapis. Yang kedua, hubungan persekutuan, terapeutik. Yang ketiga, hak. Yang keempat, retrospeksi. Yang kelima, edukasi. Yang keenam, rehabilitasi. Yang ketujuh, resosialisasi. Dan yang kedelapan, rekapitulasi. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari poin yang saya jelaskan tadi. Jadi, psikoterapi adalah salah satu metode untuk perawatan seseorang yang memiliki masalah pada keadaan psikisnya melalui interaksi yang dilakukan antara dua orang, yakni terapis dan pasien, di mana pasien memulai interaksi untuk mencari bantuan psikologi untuk permasalahannya, dan terapis berperan membantu dengan menggunakan dasar psikologi dalam membantu, misalnya membantu pasien dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan psikis yang dialami pasien. Psikoterapi memiliki berbagai tujuan yang berbeda. Hal ini dikarenakan dalam psikoterapi ini memiliki teknik atau metode yang banyak memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dialami. Ada psikoterapi yang bertujuan untuk menyadari sesuatu yang sebelumnya belum disadari, ada yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku seseorang, ada yang bertujuan untuk memberikan jalan seseorang terhadap potensi seseorang, ada yang bertujuan untuk menghilangkan cara berpikir, untuk menyalahkan diri sendiri, dan ada juga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang tanpa harus dicampur tangankan oleh orang lain. Baiklah, mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.